Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Puspasari dan kita masih akan belajar matematika. Oke, Ibu harapkan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang akan kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai segi 4 dan segi 3. Ya, seperti yang kalian ketahui, pada waktu SD kalian juga sudah belajar mengenai bangun datar ini, ya, segi 4 dan segi 3. Nah, pada SMP kelas 7 ini akan kita lebih perjelas lagi mengenai materi segi 4 dan segi 3. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian terima. Yang pertama, Ibu harapkan setelah kalian belajar materi segi 4 dan segi 3, kalian mengenal apa itu segi 4 dan segi 3. Kemudian yang kedua, setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa menghitung keliling dan luas. Dan yang ketiga, kalian bisa melaksanakan penerapannya pada penyelesaian masalah, misalnya contoh soal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai saja materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu segi 4. Segi 4 itu terdiri dari bangun datar, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sebagai contoh adalah papan catur. Sifat persegi. 1. Persegi mempunyai 4 buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 4. 2. Bisa menempati bingkainya dengan 8 cara. 3. Keempat sisinya memiliki sama panjang, yakni AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, dan CD sama dengan AD. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. 5. Pada masing-masing sudutnya itu sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, yakni besarnya 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang, BD sama dengan AC. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC, sama dengan BO, sama dengan OD. Nah, untuk rumus persegi itu ya, sisi-sisinya kita beri nama dengan simbol S. Untuk rumus keliling itu dikarenakan sisinya sama, maka sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Sedangkan untuk luasnya adalah luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sebagai contoh yaitu lapangan sepak bola. Nah, sifat-sifat persegi panjang. 1. Mempunyai 2 sumbu simetri serta simetri putar tingkat 2. 2. Bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. 3. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 4. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. 5. Pada masing-masing sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, yakni 90 derajat. 6. Diagonal-diagonalnya sama panjang. AC sama dengan BD. 7. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Nah, untuk rumus persegi panjang, simbol P itu kita untuk panjang, L itu untuk lebar.
Dan rumus kelilingnya adalah K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L, atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Sedangkan untuk rumus luasnya adalah L sama dengan P dikali L. Bangun datar yang ketiga, yakni jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Sebagai contoh yaitu makanan wajik. Nah, sifat-sifat jajar genjang. 1. Sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang itu AB sama dengan DC dan AB sejajar dengan DC. AD sama dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. 3. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A, yaitu 180 derajat. Yang keempat, jumlah sudutnya 360 derajat. 5. Diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 bagian sama besar. 6. Kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P, serta saling membagi 2 sama panjang. AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Rumus jajar genjang. Untuk alas itu simbolnya A, untuk tinggi simbolnya T. Maka alas dan tinggi haruslah tegak lurus, sehingga untuk rumus luasnya adalah A kali T dan rumus kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Bangun datar berikutnya yakni trapesium. Trapesium merupakan bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi 2 macam, yakni trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Rumus trapesium untuk rumus sekeliling itu jumlah sisi-sisinya kita jumlahkan semua. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sedangkan untuk rumus luasnya setengah dikali AB ditambah DC dikali tinggi. Jadi sama saja untuk luasnya adalah setengah dikali dengan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Nah, sampailah kita pada bangun belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama, serta mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku yang mana pada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Nah, kalian bisa lihat di sini sifat-sifat belah ketupat. 1. Keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. 2. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. 3. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, untuk rumus belah ketupat, diagonalnya disimbolkan D dan sisi-sisinya adalah S. Maka rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi dan rumus luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ya, tentunya hal ini sudah kalian dapatkan pada waktu SD. Nah, Ibu harapkan kalian tidak melupakan rumusnya karena rumus ini akan terus kita pakai sampai ke jenjang yang selanjutnya. Nah, untuk bangun datar berikutnya hampir mirip dengan belah ketupat, tetapi ini ada sisinya yang lebih panjang, yakni bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai 1 sumbu simetri dan juga 1 sudut yang sama besar. Sebagai contoh yaitu layangan.
Nah, untuk sifat layang-layang itu sendiri, satu, memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. Dua, diagonalnya saling tegak lurus, serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Tiga, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat, mempunyai sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut ABD sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Nah, untuk rumus layang-layang sama halnya seperti dengan belah ketupat. Di sini diagonalnya disimbolkan D dan rumus luasnya juga sama dengan rumus luas belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Untuk keliling itu sama, yang namanya keliling berarti semua sisi-sisinya kita jumlahkan. Nah, itulah tadi untuk bangun datar segi 4. Selanjutnya kita masuk ke materi segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Kalian bisa perhatikan bangun segitiga berikut yang ada di layar. Pada gambar di atas terdapat segitiga ABC dengan 3 sisi, yaitu sisi AB, BC, dan AC, serta memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, B, C, sudut B, AC, dan sudut ACB, serta memiliki 3 titik sudut, yaitu titik A, B, dan C. Baiklah, berikut ini Ibu akan menjelaskan macam-macam segitiga berdasarkan ukuran dan jenisnya. Jadi, yang pertama itu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan jenis segitiga yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya dan sudutnya memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang merupakan jenis segitiga dengan ukuran ketiga sisinya berbeda dan ketiga sudutnya memiliki ukuran yang berbeda pula. Berikut ini adalah macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Pada gambar di atas terdapat bangun segitiga yang ketiga sudutnya memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan jenis segitiga yang salah satu sudutnya memiliki ukuran 90 derajat. Dan pada gambar di atas, sudut siku-sikunya pada segitiga tersebut adalah sudut ABC. Yang ketiga, segitiga tumpul. Pada segitiga tumpul terdapat salah satu sudutnya yang berukuran lebih dari 90 derajat. Pada gambar di atas, sudut tumpul segitiganya yaitu sudut ABC. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk ke rumus segitiga. Rumus keliling segitiga seperti yang kalian lihat gambar yang ada di layar kalian, itu terdapat segitiga dengan ukuran sisi A, B, dan C. Sehingga keliling segitiga itu dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan BC ditambah AC ditambah AB. Keterangannya, A, B, dan C itu adalah ukuran sisi-sisi pada segitiga. Perhitungan rumus luas segitiga itu adalah rumus luas segitiga dirumuskan sebagai L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kalian bisa melihat gambarnya di layar. Dengan keterangan bahwa A merupakan ukuran alas segitiga dan T merupakan ukuran tinggi dari segitiga. Nah, anak-anak ibu semua, apakah sudah mulai jelas sekarang? Baiklah, kita lanjut lagi. Segitiga istimewa. Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus. Beberapa segitiga dengan sifat khusus seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan serta segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya yaitu titik berat segitiga. Titik berat segitiga dapat diartikan sebagai titik pertemuan atau titik potong dari ketiga garis berat segitiga yang ditarik dari titik sudut segitiga. Ilustrasinya, kalian bisa lihat gambar di layar ya.
Pada gambar di samping terdapat 3 garis berat, yaitu garis AD, BE, dan CF, yang masing-masing membagi sisi BC, AC, dan AB menjadi 2 sama panjang. Titik potong ketiga garis berat tersebut merupakan titik berat segitiga, yaitu titik O. Nah, Ibu harapkan kalian sudah mulai jelas dengan apa yang Ibu berikan pada hari ini. Nanti apabila kalian menemui kesulitan, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA, bisa lewat telepon, atau kalian bisa kirim email ke Ibu. Itulah tadi penjelasan mengenai materi segi 4 dan segitiga. Berikut ini adalah contoh soal dari masing-masing bangun datar, segi 4 dan segitiga yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian bisa simak di dalam video berikut ini. Nah, bagaimana? Apakah pelajaran kita hari ini sudah cukup jelas? Ya, kalau kalian masih kesulitan atau masih bingung, kalian bisa putar video ini secara berulang. Sampailah kita di akhir sesi pelajaran kita hari ini. Mari kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Maka dari itu, Ibu ingin tahu, 1, materi apa yang kamu pelajari hari ini? 2, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? 3, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? 4, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar supaya menjadi lebih baik? 5, menurutmu apakah metode belajar yang sudah Ibu terapkan ini mudah untuk diikuti? Nah, kalian bisa memberikan jawabannya nanti di link form yang akan Ibu bagikan beserta soal-soal latihan. Itu saja penjelasan materi mengenai segi 4 dan segitiga pada hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian anak-anak Ibu semua. Ibu harapkan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita cepat kumpul lagi di sekolah. Sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Jangan lupa untuk terus membantu orang tua kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.